Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nur Aulia. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor mahasiswa 857727756. Di sini saya akan mensimulasikan dan mempraktekkan pembelajaran kelas lengkap untuk kelas 4 dan kelas 5. Untuk pembelajaran kelas 4 di sini akan mempraktikkan mapel bahasa Indonesia dengan KD menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk kelas 5 saya akan mempraktikkan pada mapel IPA KD menjelaskan tentang alat gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di sini kita bisa bertemu kembali ya anak-anakku. Jadi siapa yang tahu kenapa kita di sini dijadikan satu untuk kelas 4 dan kelas 5? Ya, karena guru kelas 5 sedang tidak masuk dan sakit. Kita doakan semoga Bu Siti cepat sembuh dan bisa mengajar anak-anak kembali seperti semula. Berdoa dipersilahkan. Amin. Jadi anak-anak, sebelum Bu Irma mulai pelajaran untuk kelas 4, ini pelajarannya apa? Oh iya, bahasa Indonesia. Untuk kelas 5 pelajarannya apa? Oh, IPA. Baik. Nah, di sini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran. Amin. Jadi berdoa dipersilahkan. Berdoa swasta. Ya. Anak-anak yang tidak masuk kelas 4. Oh, masuk semua, alhamdulillah. Untuk kelas 5, siapa yang tidak masuk? Oh, ada satu, Ibrahim ya. Kenapa sakit? Oh iya, kita doakan semoga cepat sembuh juga. Karena cuaca hari ini adalah cuaca pancaroba yang mana berubah-ubah setiap waktunya. Jadi, jika imunitas kita tidak kuat, maka kita akan mudah terserang penyakit. Jadi, anak-anak yang sekarang masuk sehat, alhamdulillah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jangan makan jajan sembarangan ya. Biar anak-anak semuanya sehat, karena kita besok akan mendekati ujian kenaikan kelas. Kalau anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran, nanti ketinggalan pelajaran, nanti anak-anak tidak bisa mengerjakan apa itu soal dari yang telah bu guru buat ya. Jadi dijaga kesehatannya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita mendengarkan dan bernyanyi bersama tentang lagu kebangsaan kita yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siap ya? 1, 2, 3. Kelihatan ya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Coba sebelum kita mulai pelajaran, coba kita cek semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Anak-anak ini kan masih pagi menuju siang ya. Semoga anak-anak tetap semangat untuk mendengarkan pelajaran kita hari ini. Siap ya?
Untuk anak-anak kelas 4, di sini kita akan belajar tentang apa tadi? Iya, tentang kalimat pokok, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Gimana cara kita menemukan di dalam teks ya. Jadi anak-anak kelas 4, sebelum Bu Irma menjelaskan materinya, silakan dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 25. Di situ ada bacaan ya. Ya, bacaan tentang apa? Oh ya, tentang si Siti yang sakit karena tidak pernah mandi. Nanti kita temukan bagaimana cara kita menemukan gagasan pokoknya. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai, di sini Bu Irma mau menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk kelas 4, tujuan kita belajar hari ini supaya nanti anak-anak bisa menemukan dan membedakan bagaimana cara kita menemukan itu gagasan utama, gagasan pokok atau gagasan pendukung di setiap bacaannya. Ya. Jadi untuk menemukan gagasan pokok kita harus hari ini adalah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap bacaan. Di mana ketika kita menemukan teks non-fiksi atau teks fiksi, kita bisa membedakan bagaimana cara apakah itu gagasan utama atau gagasan pendukung. Ya, untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasikan alat gerak manusia dan hewan beserta fungsinya, menyajikan hasil pengamatan laporan. Nanti jadi ada sebuah gambar tentang rangka manusia dan rangka hewan, alat gerak kita itu sebenarnya gerak menggunakan apa, seperti itu. Langsung masuk ke kelas 4 terlebih dahulu. Jadi setelah dibuka tadi ada beberapa bacaan ya. Itu non fiksi atau fiksi? Iya, fiksi ya. Kalau dia hayalan berarti dia fiksi. Kalau dia tidak hayalan dan nyata seperti berita, berarti itu non-fiksi ya. Kemudian bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf tersebut? Ya. Jadi gagasan pokok adalah ide dari sebuah dasar kalimat tersebut. Ketika kita menemukan gagasan pokok ya, kita temukan di setiap paragraf, biasanya terletak di paragraf bagian awal ya kan? Karena gagasan itu kan nanti dibagi menjadi 3 ya, ide pokoknya itu. Yang kalau di awal namanya deduktif, kalau di belakang namanya induktif, dan kalau campuran ya namanya paragraf campuran, seperti itu. Nah, jadi nanti anak misal ya, ini ada sebuah kalimat ya. Nah, kita ambil gagasan yang paling mendasar. Gagasan yang paling mendasar dari sebuah ide bacaan ini apa ya? Itu adalah gagasan pokoknya. Kalau di gagasan pendukung adalah sebuah kalimat yang mendukung, dia itu mendukung bagaimana perkembangan atau cara mengembangkan sebuah kalimat pokok tersebut. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Untuk kelas 5 kita di sini akan melihat gambar ini terlebih dahulu. Ya, itu adalah gambar apa? Ya, gambar manusia. Ada apanya? Rangka, betul sekali. Apa fungsi dari rangka? Iya, untuk gerak. Kalau tidak ada tulang dan otot, tidak ada rangka, kita tidak akan bisa bergerak karena tidak ada yang menopang tubuh kita. Iya, bagus seperti itu. Kemudian untuk di sebuah rangka tersendiri, ini kan ada dari rangka ujung rambut ya, dari kepala sampai kaki, semuanya itu ada rangkanya. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada sendi pelana, anak-anak bisa dibuka ya di halaman 35. Itu bisa kita temukan bahwasanya beberapa rangka kita ya kan, rangka aktif itu yang menopang tubuh kita ya kan, itu yang membuat kita bisa bergerak. Jadi tugasnya untuk kelas 5 silahkan kerjakan di halaman tersebut
dengan teliti ya, nanti kita cocokkan bersama ya. Jadi untuk kelas 4 silahkan mengerjakan ini di buku tugasnya bahasa Indonesia, nanti kita akan mencocokkan juga. Jadi anak-anak siapa yang mau mengumpulkan terlebih dahulu atau membacakan hasil praktiknya? Oh ya, baik ya, silakan. Oh ya, bagus. Mana Bu Irma nilai terlebih dahulu? Oke. Oke, jadi anak-anak sudah paham semua ya untuk kelas 4. Nanti silahkan dilanjutkan tugasnya mengerjakan yang ada di halaman tersebut dengan teliti dan bantuan orang yang ada di rumah. Oke, untuk kelas 5 silahkan anak-anak mengerjakan ini lembaran dari Bu Guru. Apa itu perbedaan dari rangka, fungsi otot ya, apa fungsinya, setelah itu dikumpulkan. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Baik, terima kasih pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kita diberi kelancaran dalam beraktivitas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bu Irma tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak. Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.